على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar sekalian, para ayah dan ummah serta ananda soleh dan soleha, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kemudian bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal pada bulan tersebut. Salah satu di antara pelajaran dari Madrasah Ramadaniyah adalah bagaimana supaya kita terbiasa melaksanakan ibadah setelah kita sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Dan ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ya di bulan Ramadan itu agar bagaimana kemudian kita beristiqamah. Setelah Ramadan itu meninggalkan kita, maka ibadah-ibadah yang sudah kita biasa laksanakan pada bulan Ramadan, kita berpuasa, maka sudah setelah selesai bulan Ramadan ada namanya puasa sunnah. Kita sudah biasa melaksanakan ibadah sholat di masjid pada bulan Ramadan. Bagaimana setelah selesai Ramadan tetap kita melaksanakan sholat-sholat berjamaah di masjid, ya. Kita membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, maka sudah selesai bulan Ramadan kita masih tetap untuk terus membaca Al-Quran. Inilah makna daripada keistiqomahan itu. Makanya balasan istiqomah yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang istiqomah adalah balasannya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Mereka yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat akan turun menghampiri mereka, mengatakan, jangan engkau bersedih, jangan engkau khawatir, jangan takut, ya. Bahkan memberikan kabar gembira, inilah surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya, sebagai umat ini untuk senantiasa meneladani Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk beristiqamah. Ya. Fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Ajaklah mereka kepada agama ini, ya. Seru mereka kepada agama ini dan beristiqomahlah kamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Allah menyuruh nabinya untuk beristiqomah, ya. Tetapi sebelumnya Allah menyuruh nabi mengajak mereka kepada agama ini, mengajak mereka untuk Islam ini. Kemudian Allah menyuruh untuk beristiqomah. Supaya apa? Supaya umat ini mencontoh dan meneladani Nabi SAW, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya, memerintah nabinya untuk kemudian tidak mengikuti mereka, ya. Ini menunjukkan bahwasanya keistiqomahan itu sangat penting. Bahkan salah seorang sahabat itu kemudian bertanya tentang Islam, ya. Beritahukanlah saya tentang Islam, suatu perkataan yang kemudian saya tidak akan bertanya lagi sesudahnya. Setelah ini saya tidak akan bertanya lagi. Maka Rasulullah menginformasikan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya, katakanlah
aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomah. Maka istiqomah ini adalah merupakan tonggak yang sangat penting untuk kita membangun peradaban, membangun umat, baik secara individu maupun secara kelompok, ya secara umum, ya. Artinya baik secara individu dan warga masyarakat, ini menunjukkan bahwasanya keistiqomahan itu sangat penting. Ketika istiqomah ini hilang dalam satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, maka ini akan menimbulkan kerusakan moral, perbuatan keji, ya, dan hina akan menyebar, kemaksiatan akan muncul di mana-mana, ya. Umat ini akan diliputi dengan sifat kedengkian, sifat hasad, sehingga menimbulkan permusuhan, pertikaian, bahkan pertumpahan darah. Justru dengan adanya keistiqomahan ini, ya, bangsa dan negara ini, ya, akan kemudian menjadi bangsa yang damai, yang tentram. Kenapa? Karena mereka senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama kita, dalam syariat kita, di bulan Ramadan, ya, semua manusia yang ada di dunia ini, bukan hanya di negeri kita saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia, mereka melaksanakan ibadah puasa, mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan menurunkan keberkahan, ya. Kenapa? Karena semuanya beristiqomah. Ya, jadi kalau kita ingin mengharapkan kesuksesan, mengharapkan kebahagiaan, maka keistiqomahan itu sangat penting. Dimulai dari pemimpin negara, pemimpin warga masyarakat, pemimpin suatu instansi perusahaan, ya, pemimpin dalam rumah tangga. Kalau dia ingin mengharapkan kebahagiaan, maka harus dimulai dengan keistiqomahan, ya. Makanya salah seorang ulama mengatakan, istaqim nafsak yastaqim biha ghairuk. Istiqomahkanlah dirimu, maka orang lain juga akan istiqomah, ya, mengikutimu, ya. Kaifa yakunu mustaqiman wal udu ahwaj, ya. Bagaimana satu bayangan itu dikatakan bayangan yang lurus kalau bendanya bengkok, ya. Maka kalau kita ingin mengharapkan satu kebahagiaan, satu kesuksesan, maka ya seorang pemimpin harus istiqomah. Begitu pula yang dipimpin. Seorang guru dan murid harus istiqomah. Seorang direktur dan karyawan harus istiqomah. Seorang suami, istri, dan anak harus istiqomah. Seorang pejabat, ya, dan rakyat jelata harus istiqomah, ya. Jika semuanya istiqomah, maka akan merata kesolehan, dan inilah yang akan menimbulkan kebahagiaan, ya. Ketika mereka semua melaksanakan ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama' walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya satu penduduk negeri itu kemudian mereka beriman dan bertakwa. Dimulai dari iman, takwa. Takwa ini semakna dengan keistiqomahan tadi, ya, beristiqomah, ya. Yang mana kemudian mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan keistiqomahan. Mereka terus konsisten, mereka terus melaksanakan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka Allah akan berikan keberkahan. Makanya di bulan Ramadan semuanya mulai dari pimpinan sampai kemudian rakyat jelata, ya, itu melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka berpuasa, melaksanakan ketaatan. Makanya Ramadan itu disebut dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan salah satu di antara keberkahan itu ketika semuanya melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga, ya, menjadikan sesuatu itu berkah, ya, itu menandakan bahwa kemaksiatan itu berkurang.
Kenapa kemaksiatan itu berkurang? Karena semua penduduk negeri itu melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ini diantara pelajaran ya dari madrasah Ramadaniyah, agar bagaimana kemudian kita bisa beristiqamah, bisa konsisten, bukan hanya pada saat bulan Ramadan, namun sesudah bulan Ramadan kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat terutama bagi kami dan kepada para pendengar sekalian. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات